Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik. Alhamdulillah kita bisa kembali bermajlis masih di pembahasan kita kitab Nawaqidul Islam di Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Yang lalu kita bahas pembatal yang ketiga, yaitu seorang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Yang dimaksud orang-orang musyrik itu ada dua golongan manusia yang kemarin sudah kita terangkan. Yang pertama, orang-orang musyrik kafir yang secara nas dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mereka adalah orang-orang kafir musyrik. Maka wajib kita yakini dan kita tetapkan kekafiran mereka. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang Allah hukumi kafir atau non-muslim, maka dia sendiri yang kafir, batal keislamannya. Itu pembatal yang ketiga. Ini yang pertama. Jadi seperti orang-orang Nasrani, harus kita yakini mereka kafir, musyrik, atau Yahudi, atau Hindu, atau Buddha, atau yang selainnya. Orang-orang yang tidak beragama dengan dinul Islam. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang yang secara syarat terpenuhi dan terhilangkan darinya penghalang-penghalang untuk dikafirkan, sehingga jatuh kepadanya vonis kafir, maka wajib kita yakini kekafirannya dan kita tetapkan dengan hukum kafir. Jelas ya? Siapa yang tidak menetapkan seperti itu, maka ini termasuk pembatal keislamannya. Faliyadzubillah. Itu ringkasnya yang dimaksud orang-orang kafir. Adapun yang diperselisihkan atau kita tidak tahu, maka tidak melazimkan seseorang untuk menghukumi kafirnya orang tersebut. Tidak dilazimkan. Ya, orang yang masih maskuk, masih diragukan. Karena pengkafiran itu harus jelas. Ya, makanya yang satu ijma' ulama dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa orang ini kafir. Seperti kafirnya orang-orang yang beragama di luar agama Islam. Ataupun aliran kepercayaan misalkan, kejawen misalkan gitu. Yang enggak salat, enggak beribadah kepada Allah, bahkan beribadah kepada selain Allah. Ini musyrik, kafir. Harus diyakini seperti itu. Ya. Karena kalau tidak berarti berseberangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Kemudian sekarang an-naqidur rabi, pembatal yang keempat. Min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal Islam.
Jadi diingat-ingat yang awal, ya. Pembatal yang keempat, qala rahimahullahu ta'ala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, wa man i'taqada, seorang yang meyakini. Ini dipahami. Jadi ini i'tiqad, keyakinan dalam hati, bukan sekedar sikap di dalam amal, ya. Wa man i'taqada anna ghaira hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meyakini bahwasanya selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi, lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Jelas ya? Seorang yang berkeyakinan, ini namanya pembatal yang sifatnya i'tiqad, keyakinan dalam hati. Jadi siapa yang meyakini petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Ini satu. Kemudian yang kedua, kalau kita gandengkan kalimatnya, ya, wa man i'taqada, dan siapa yang meyakini anna hukma ghairihi, bahwasanya hukum selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti hukum Allah, ya, hukum selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmihi, lebih bagus daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga telah kafir. Jelas saya ada dua, hadyu wal hukmu. Siapa yang meyakini petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hukum selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdol dan lebih sempurna daripada petunjuk dan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Jelas, ini pembatal Islam. Beliau contohkan, kalladzi yufaddilu hukmat tawaghid ala hukmihi, seperti seorang yang melebihkan, yufaddil, mengutamakan hukum tauhid, hukum-hukum bikinan manusia yang menyelisihi hukum Allah daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang semacam ini telah kafir. Jelas ya? Karena masalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah banyak sekali dalam dalil-dalilnya. Seperti Nabi itu setiap khutbah beliau mengatakan, ya, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi, dalam satu lafaz, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu lafaz satu, wa khairal hadyi. Dalam lafaz yang lain, wa khairal huda, sebaik-baik petunjuk, sama, ya. Dalam riwayat yang lain, wa afdolal hadyi. Jadi khair, ada khairul hadyi, khairul huda, afdolal hadyi, paling afdolnya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, wa ahsanal hadyi, paling bagusnya petunjuk. Jelas ini. Nah, ini tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada petunjuk yang lebih atau bimbingan atau ajaran yang lebih lurus daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih baik, lebih afdal, lebih bagus dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Siapa yang meyakini ada petunjuk yang lebih bagus dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Jelas ya? Nah ini. Jadi tidak boleh meyakini adanya petunjuk atau ajaran yang lebih lurus, lebih bagus, lebih afdal, lebih apa lagi? Lebih baik daripada petunjuk ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang meyakini seperti itu telah terbatalkan Islamnya.
meskipun dia mengucapkan syahadat, meskipun dia salat, meskipun dia haji berkali-kali. La tanfa'u a'maluhu. Tidak memberi manfaat amalnya sama sekali. Tapi ini i'tiqad loh ya, keyakinan. Ya, demikian juga hukum. Ya. Seorang yang mengatakan ada hukum yang lebih bagus dari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Seorang yang menyangka ada hukum yang lebih maslahah daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Jelas. Karena pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalilnya, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum yang baik kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyatakan, fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka hukum itu milik Allah al-aliyyil kabir, zat yang maha tinggi dan maha besar. Tidak ada yang berhak memiliki hukum yang mutlak bagi manusia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha huwal hakamu wa ilaihil hukmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Hakam. Di antara nama Allah Al-Hakam. Dan kembali kepada Allah Al-Hakam seluruh hukum. Allah juga mengatakan, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Siapa lagi yang lebih bagus hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang yakin? Jadi tidak ada yang lebih bagus hukumnya melebihi hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada beberapa kriteria sehingga seorang dihukumi kufur akbar, ya, terkait hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah i'tiqad, ya, keyakinan, bukan hanya praktek. Artinya seorang yang melakukan hukum selain hukum Allah dalam amalnya tidak serta-merta kita kafirkan. Dilihat dulu i'tiqad dia. Ya. Jadi yang pertama, pembicaraan tentang petunjuk dan hukum Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan adanya hukum selain hukum Allah yang diyakini lebih bagus dari hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai pembatal keislaman. Jadi keadaan yang pertama, seorang yang berkeyakinan boleh, coba ini paling minimal, seorang yang berkeyakinan bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Saya ulang, seorang yang berkeyakinan bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah yang menyelisih hukum Allah, hukum bikinan manusia. Boleh. Jadi berhukum dengan hukum Allah ya boleh, berhukum dengan selain hukum Allah juga boleh. Maka ini kafir kharijun minal Islam. Batal Islamnya. Jelas? Jelas apa? Jelas ini? Jelas ya? Seorang yang meyakini, menyangka boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi bebas gitu loh manusia itu hidup. Boleh pakai hukum Allah, boleh juga pakai hukum selain hukum Allah. Membolehkan dua hal semacam ini, itu sudah merupakan pembatal keislaman. Jelas ya? Meskipun dia meyakini hukum Allah lebih afdal. Hukum Allah lebih afdal daripada hukum bikinan manusia. Tapi boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Keyakinan bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Boleh milih gitu maksudnya. Mau berhukum dengan hukum Allah silahkan, berhukum dengan selain hukum Allah juga silahkan. Maka ini sudah menjadi pembatal keislaman. Jelas, ini batasan minimal.
Karena setiap manusia wajib berhukum dengan hukum Allah. Seperti seorang meyakini, misalkan kasus pencurian sampai nisab. Berapa nisab pencurian itu? Nisab mencuri berapa? Untuk dipotong tangan itu 1.000. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la tuqta'u yadus sariki illa fi rubu'i dinarin fasaidan. Tidak boleh dipotong tangan pencuri kecuali barang curiannya itu senilai 1/4 dinar minimal lebih. 1/4 dinar berapa? Berapa? 1 gram 1 dinar itu berapa gram emas? Berapa? 2,10. 5 gram emas. 1 dinar itu sepadan dengan kurang lebih 5 gram emas. Jadi kalau 1/4 berapa? Kira-kira 1/4 gram. 1 gram emas berapa misalkan sekarang? 1 juta. Berarti 1.250.000 ya. Itu minimal barang curian dipotong tangannya orang yang mencuri senilai itu. Jangan asal mencuri. Ya. Nah itu. Kemudian seorang meyakini boleh bagi pencuri itu yang sudah sampai nisab, boleh mau dihukumi dengan potong tangan itu hukum Allah atau hukum yang lain. Bikinan manusia mungkin dipenjara sekian lamanya, boleh. Keyakinan semacam ini membatalkan keislamannya. Jelas? Karena apa tadi yang paling minimal? Meyakini bolehnya berhukum dengan hukum Allah, juga boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Meskipun dia katakan sebenarnya hukum Allah itu afdal, tapi boleh berhukum dengan selain hukum Allah, boleh. Untuk mengganti hukum itu, hukum yang inilah. Mungkin nanti kalau keyakinan berikutnya lebih madharat lagi. Jelas ya? Belum jelas? Itu hukum kepada orang. Kita bicara materinya, kita bicara rincian hukumnya. Itu nanti menghukum pemerintah, kita nggak bicara itu. Seorang yang meyakini, misalkan antum meyakini, boleh kok mau berhukum dengan hukum ini, nanti kita bicarakan dalam keadaan itu. Mau berhukum dengan potong tangan andaikan pencuri, atau berhukum dengan hukum bikinan manusia yang berbeda menyelisih hukum Allah, itu boleh, halal. Keyakinan bukan keyakinan? Keyakinan. Ini membatalkan Islam. Karena berhukum dengan hukum Allah, apa hukumnya? Wajib. Karena syarat, diantara syarat la ilaha illallah itu al-qabul wat taslim wal inqiyad. Kalau kemudian orang Allah menetapkan hukum lalu manusia mengatakan boleh selain hukum Allah, mana inqiyad, mana ketundukan kepada hukum Allah? Enggak ada. Enggak ada gunanya Allah membuat syariat ini kalau kemudian boleh berhukum sesuai dengan keinginan manusia. Wajib dihukumi dengan hukum Allah. Kok meyakini boleh berhukum dengan selain hukum Allah? Batal apa? Islamnya. Kenapa? Batal inqiyad dia. Ketunduk patuhan terhadap hukum Allah, batal. Apalagi merasa berat. Oh, beratlah saya kok dihukum. Saudara saya ini potong tangannya misalkan. Nggak terima saya. Ini benci berarti. Ini lebih dasar dari itu tadi. Lebih buruk keadaannya. Jelas ya? Nanti tentang itu kita bahas belakangan ya. Itu sudah urusan pemerintah itu. Ya. Nah, ini keadaan yang pertama. Jadi tolong difahami baik-baik supaya nggak salah paham ya. Yang pertama, man yastajizuhu, orang yang menganggap boleh, meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Ini sudah batal Islam, sudah kufur. Keyakinan loh ya, meyakini. Adapun orang yang
Ini gara-gara timernya dihidupin ini. Udah apa. Tapi kembali ke sini ya. Nggak masuk materi loh tuh ya. Saya ulangi. Jadi kriteria yang pertama, yang paling rendah, dan itu sudah batal, sudah kufur akbar, sudah mengeluarkan pelakunya dari Islam, sudah membatalkan apa? Islamnya. Seorang yang meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Meskipun dia meyakini hukum Allah afdal. Sebenarnya potong tangan bagus, lebih afdal. Cuman boleh diganti dengan selain itu. Itu sudah kufur akbar. Paham ya? Sudah paham ya Pak Andoko ya? Jangan ke pemerintah dulu, itu nanti. Yang kedua, mani i'taqada anna hukma ghairillahi subhanahu wa ta'ala misla hukmillah atau misla syar'illah. Seorang yang meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu semisal hukum Allah, sama. Ini baik, ini juga baik. Ini masalah, ini juga masalah. Sama. Antara hukum Allah disamakan dengan hukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ini batal keislamannya. Kufurnya kufur akbar. Kenapa? Bertentangan dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman. Siapakah yang lebih bagus hukumnya dari hukum Allah? Ayat ini nggak butuh dijawab meskipun bentuknya pertanyaan. Artinya tidak ada satupun yang hukumnya lebih baik dari hukum Allah. Sama saja tidak. Apalagi lebih baik. Kok disamakan hukum Allah yang berasal dari ilmu yang sempurna, hikmah yang dalam, zat yang sempurna, disamakan dengan hukum hasil perasaan pikiran manusia? Ini kufur akbar, mukhrijun minal millah. Jelas ya? Ini yang kedua. Ya. Kemudian yang lebih buruk dari itu, poin yang ketiga. Seorang yang berkeyakinan bahwa hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah tidak sesuai, tidak relevan dengan keadaan hari ini, dan lebih maslahah, lebih bagus berhukum dengan selain hukum Allah. Maka ini jelas kafir, keluar dari Islam, batal keislamannya. Itu paling buruknya keadaan. Meyakini ada hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, bahkan menganggap dan meyakini hukum Allah itu tidak maslahah untuk jadi hukum hari ini. Dia menolak hukum Allah. Bahkan ada kadang-kadang tokoh muslim seperti itu. Pokoknya saya nggak ridho kalau diterapkan syariat Allah dan hukum Allah di negeri ini misalkan. Ini apa lagi? Kalau bukan apa? Kekafiran. Kira-kira orang yang mengucapkan seperti itu berangkat dari keyakinan apa tidak? Bahkan kadang-kadang menjadikan dirinya saya akan jadi garda terdepan untuk menolak kalau sampai ada yang mengusulkan diterapkannya hukum Allah. Maka la syakka fi kufrihi, tidak diragukan kekafirannya. Ya. Itu. Meskipun masing-masing itu meyakini hukum Allah itu paling afdal. Misal, sebenarnya saya yakin hukum Allah itu afdal, lebih bagus secara zatnya. Tapi untuk kondisi hari ini nggak sesuai. Nggak pas, nggak relevan, nggak cocok, nggak maslahah. Maka ini paling buruknya keadaan. Berarti menolak hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, ini yang dimaksud oleh muallif, bahwasanya seorang yang meyakini ada petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hukum selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bagus daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kufur. Berbeda dengan seorang yang mengamalkan hukum selain hukum Allah, dia masih meyakini sebenarnya hukum Allah itu yang bagus, yang maslahah, yang tepat, cuman dia melakukan hal itu
karena syahwat dunyawiyah, maka ini pelaku maksiat. Dosa besar, tapi belum sampai keluar dari Islam. Jelas ya, rinciannya seperti itu. Jadi yang dimaksud pembatal keislaman di sini adalah 3 kriteria yang tadi sudah disebutkan. Pertama, seorang yang meyakini boleh. Ya, nah ini kalau nggak dijelaskan kadang-kadang kita tidak sampai keimanan kita berpikir ke situ. Bahkan kadang-kadang merasa tidak berdosa, padahal itu mengancam keimanannya. Boleh saja berhukum dengan selain hukum Allah. Yakin boleh, i'tiqad ya. Atau menganggap hukum Allah itu sama dengan hukum selain Allah. Atau yang ketiga, justru menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih bagus, lebih maslahah daripada hukum Allah. Maka ini kafir, membatalkan apa? Keislamannya. Ya, nah. Taib. Kemudian terkait keadaan yang terakhir, seorang yang dalam keadaan darurat. Dia tinggal di sebuah negara yang tidak menerapkan hukum Allah, tapi berhukum dengan hukum taghut, hukum bikinan manusia yang menyelisih hukum Allah, tapi dia terpaksa melakukan hal itu. Bagaimana hukumnya? Artinya tidak menyentuh apa? I'tiqadnya, keyakinannya. Dia tetap yakin paling maslahah, paling bagus, paling afdal, paling baik adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Paling lurusnya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kondisi mengharuskan dia seperti itu. Maka ini boleh dengan 4 syarat. Ini kaitannya dengan pemerintah tadi Pak Handoko, ya. Boleh dengan 4 syarat. Syarat yang pertama dijelaskan oleh para ulama, ayyakuna ad-dararu, bedakan hukum dengan berhukum loh ya. Kalau hukum itu haknya hakim. Hakim yang menghakimi dengan hukum selain Allah dengan 3 kriteria tadi, berarti ini membatalkan keislamannya. Atau keyakinan seorang dengan 3 kriteria tadi batal Islamnya. Kalau at-tahakum itu seorang yang berhukum, mencari hukum, mencari perlindungan hukum, itu namanya at-tahakum. Nah, seperti kita misalkan, kita menuntut sesuatu tapi melalui jalur hukum yang hukum ini bukan hukum Allah, berselisih dengan hukum Allah. Bagaimana hukumnya? Kalau tidak ada kondisi darurat, nggak boleh. Itu dosa besar kalau nggak menyentuh keyakinan. Kalau diyakini boleh, kufur. Jelas. Hukum darurat jangan disamakan dengan hukum selain itu. Wad-daruratu bihul mahdhura. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Antum lapar, kalau nggak makan mati, adanya bangkai. Dimakan apa tidak? Dimakan dengan 2 syarat. Jangan main dimakan aja, dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, tidak ada kecuali itu. Syarat yang kedua, diyakini secara pasti 99,9% dengan mengkonsumsi yang haram tadi akan hilang kemadharatan. Seorang haus, kalau nggak minum mati. Adanya khamr, diminum apa tidak? Diminum nggak? Kalau nggak minum mati. Seneng apa gimana? Diminum nggak? Nggak boleh diminum. Kenapa? Karena khamr itu menambah haus, bukan menghilangkan haus. Antum minum malah cepet. Berarti adanya yang haram terpenuhi, tapi menghilangkan madarat nggak terpenuhi. Jelas ya? Nah, itu nggak diminum. Jadi 2 syarat tadi. Ini sedikit saya singgung.
terkait dengan apa yang kadang-kadang kita berhadapan dengannya. Ini perlu fikih yang dalam. Jadi seperti kaidah melakukan madharat yang lebih ringan demi menghindari madharat yang lebih besar. Itu dengan kaidah tadi. Apabila satu tidak didapati kecuali yang haram, madharat tadi. Yang kedua, apa yang kita lakukan itu disangka dengan prasangka yang kuat akan menghilangkan kejelekan tersebut. Kalau orang mengatakan, oh ini darurat. Apa daruratnya? Darurat itu urusannya mati. Kalau enggak, madharat yang sangat besar, ibarat catat permanen yang berbahaya. Itu baru namanya darurat. Jangan dikit-dikit darurat. Ya, saya pinjam bank, kenapa? Untuk bayari tanah sebelah. Loh kenapa? Karena kalau nggak saya bayari dibayar orang. Ya biarin bayar. Kan nggak darurat. Apa memang kalau nggak beli tanah sebelah mati? Jelas ya? Batasannya difahami darurat. Kadang-kadang orang tasahul, dikit-dikit darurat. Ya, nah itu. Nah ketika itu darurat, andaikan itu darurat, antum masuk ke situ. Tidak ada kecuali cara milih tadi. Antum urun suara itu. Syarat pertama terpenuhi, katakanlah. Tidak ada cara kecuali itu. Untuk menghilangkan madharat. Mungkin kalau calon yang ini nanti menang, barangkali akan terjadi madharat. Kadang-kadang kan begitu beritanya ya. Ada calon yang agak mending, misalkan gitu. Kalau toh realitanya seperti itu, mungkin ini ada seorang calon ahli sunnah. Ahli sunnah yang kasihan kalau sampai seperti ini. Ya, andaikan terjadi. Ya, calonnya ahli sunnah, kayaknya mendukung dakwah salafiyah misalkan. Dimenangkan dengan cara memilih tadi. Sedang memilih tadi jalan yang haram. Oke lah katakanlah darurat. Tidak ada cara kecuali itu misalkan. Tapi dengan dua syarat tadi. Satu, sudah terpenuhi. Yang kedua, apakah suara kita ketika kita letakkan pasti menang? Kalau itu nggak ada kejelasan, berarti kembali ke hukum asal. Sebagaimana tidak, apakah dengan minum khamr pasti hilang hausnya, kita hidup lagi? Harus jelas. Harus ada dua syarat. Jelas maksudnya? Jadi kadang-kadang nggak boleh tasahul dalam bab ini. Kalau lapar, adanya daging bangkai ayam misalkan gitu ya. Nah, dengan makan itu, adanya hanya itu, satu syarat terpenuhi. Dengan makan itu bisa bertahan hidup, maka boleh. Baru dipenuhi syarat yang berikutnya, min ghairi bagin wala adin. Tidak ingin dan tidak melampaui batas. Jelas ya? Nah ini, jadi jangan sembrono menggunakan kaidah darurat ini. Ya. Jadi pengertian darurat seperti itu. Darurat itu urusannya mati. Kalau enggak bahaya yang sangat besar yang akan mengancam kita. Baru itu namanya darurat. Kalau sudah darurat, maka pelaksanaannya harus terpenuhi dua syarat tadi. Pertama, tidak dijumpai kecuali yang haram. Karena kaidahnya ad-daruratu bihul mahdhurah. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Nah, bolehnya dilarang ini harus terpenuhi dua syarat tadi. Yang pertama, tidak ada kecuali itu. Yang kedua, diprediksi kuat itu bisa menghilangkan kemadharatan yang ingin dia hilangkan. Kalau tidak, nggak boleh. Seperti khamr tadi. Tidak ada kecuali khamr. Khamr haram apa? Agak haram. Haram. Berarti dalam keadaan darurat asalnya boleh. Tapi dia tidak menghilangkan haus, maka tidak boleh. Kembali ke hukum asal, haram. Jelas ya? Itu keadaan darurat. Tidaklah seperti itu. Jadi syaratnya yang pertama, syarat apa ini coba? Syarat apa tadi? Dalam keadaan darurat berhukum dengan selain hukum Allah. Boleh dengan syarat. Satu, ayyakuna ad-dararu bi tarki tahakumi biha mutahaqqaqan laisa mauhuman. Kejelekan atau kerusakan, madharat yang akan menimpa diri kita kalau kita tidak mengambil hukum selain hukum Allah, itu jelas-jelas ada, jelas terjadi. Bukan sangkaan yang lemah. Oh ini kayaknya kalau enggak mengambil hukum ini sepertinya akan terjadi madharat. Berapa persen? Wallah alam.
pokoknya ya madarat lah. Nah, ini nggak bisa. Itu mauhum. Baru prediksi yang lemah. Jadi bolehnya ini kalau diprediksi kuat terjadi madarat yang besar dan betul-betul apa? Terwujud. Misal seorang bermuamalah dengan orang kafir. Orang kafir ini mengkhianati dia. Sehingga harta dia dibawa sama dia. Nggak bisa ditempuh kecuali harus dengan hukum di negeri itu yang hukum ini bukan hukum Allah. Untuk dia mendapatkan hartanya tadi. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, hukum selain hukum Allah tadi, maka hartanya akan hilang. Dia nggak punya apa-apa, hilang. Jelas akan dibawa lari sama orang kafir tersebut. Berarti ini apa? Madaratnya jelas. Kalau dia tidak tempuh cara itu, akan tertimpa madarat yang jelas. Bukan mauhum gitu deh. Bukan prediksi yang lemah. Jelas, ini syarat yang pertama. Dicatat apa dihafal? Dua-duanya. Dicatat sama dihafal. Kalau ada catatan, kalau lupa kan bisa ditengok lagi. Yang tangan kosong ini hafalannya kuat kan gitu. Amin. Baik, kemudian syarat yang kedua. Jadi madaratnya nampak jelas ya, bukan prediksi yang lemah. Kalau hanya kayaknya nggak boleh, karena asal hukumnya apa? Haram, kufur. Berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, ayyakuna ad-dararu bitarki tahakumi biha 'aziman la yatahammalu mislahu fil 'adah. Hendaknya madarat tadi yang nomor satu, yang diprediksi akan terjadi madarat tadi, itu besar bagi dia. Andaikan nggak dia dapatkan, biasanya orang tidak mampu menanggung hal itu. Jadi kalau cuma 1 juta, 2 juta untuk ukuran antum itu belum membolehkan. 1.000, 2.000 harus berhukum dengan hukum Allah, dituntut misalkan. Madaratnya kecil. Orang masih mampu menanggung kehilangan harta seperti itu. Maka ini belum membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi madarat yang diprediksi nomor satu menimpa tadi, madarat yang azim, yang besar, biasanya seorang yang seperti itu tidak mampu menanggung madarat tersebut kalau tidak dia dapatkan. Mungkin harta yang dibawa lari ini nilainya mungkin ratusan juta. Untuk ukuran orang yang seperti kita ini berat betul, nggak bisa. Kita lanjutkan sedikit. Jadi syarat yang kedua, dalam keadaan darurat boleh berhukum dengan selain hukum Allah, hendaknya madarat yang diprediksi pada poin pertama tadi aziman, besar, tidak mampu dia tanggung kalau tidak dihilangkan, dan tidak ada cara untuk menghilangkan kecuali itu. Berarti ini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, alla yajida tariqan li raf'i ad-darar illa bitahakumi biha. Tidak ada cara untuk menghilangkan madarat dia tadi kecuali berhukum dengan selain hukum Allah. Itu sama dengan tadi ketika kondisi darurat. Tidak ada kecuali yang haram. Sedang kondisinya darurat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, alla yata'adda al-mutahakama haqqahu asy-syar'iyyah. Orang yang berhukum tadi, yang punya hak tadi, yang berhukum tadi, tidak boleh melebihi hak dia secara syar'i. Misal, seorang harta yang dibawa atau yang dikhianati oleh relasi kerjanya tadi misalkan, itu nilainya 150 juta. Lalu, tidak mungkin dia mendapatkan hartanya tadi kecuali harus berhukum dengan selain hukum Allah. Dia tempuh. Tadi sudah syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga terpenuhi. Syarat keempat, diputuskan oleh pengadilan tadi,
dia mendapatkan hartanya ibaratnya 150 juta plus barangkali dapat denda atau yang lain dari pelaku itu sehingga menjadi 250 juta misalkan begitu atau 200 juta, maka tidak halal yang lebih dari harta asal dia secara syar'i. Berarti yang berhak yang boleh diambil berapa? 150 juta. Yang 100 juta, 50 juta bukan hak dia. Jadi jangan menjadikan hukum untuk berlaku sewenang-wenang. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya. Hak dia sebenarnya cuma 100 juta. Tapi ini kesempatan untuk menuntut. Ya. Mungkin memberi pelajaran sama dia, alasannya begitu. Sehingga didenda. 100 punya saya kembali plus denda berapa? 50 juta misalkan begitu. Nah ini tidak halal. Tidak boleh hukum sudah dalam keadaan darurat. Itu adalah asalnya amal kekufuran. Digunakan untuk berlaku kezaliman. Jelas ya? Itu bolehnya dalam keadaan apa? Darurat. Kalau nggak darurat nggak boleh. Kalau cuman kehilangan uang 50.000, nggak usah berhukum dengan selain hukum Allah. Dituntut ke pengadilan. Biaya di pengadilan saja itu bisa 5 juta. Belum tentu tembus. Kan gitu ya. Nah, kemudian seorang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 keadaan. Seorang yang menuntut hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala ada 3 keadaan. Tadi kita singgung tapi kita rinci secara sendiri. Yang pertama, seorang yang berhukum meminta dihukumi dengan hukum selain hukum Allah, itu namanya tahakum ya. Mengajukan hukum padahal hukum itu selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia ridha, dia terima itu, dia senang dengan hukum itu, maka ini kufur, pembatal keislaman dia. Jelas? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida." Ya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang mereka menyangka bahwa dirinya beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan dari kitab-kitab kepada nabi-nabi sebelummu. Mereka ingin untuk mengambil hukum kepada tauhid, padahal Allah sudah perintahkan untuk mengkufri hukum tauhid. Kalimat yuriduna, menginginkan, itu dijelaskan oleh para ulama, disertai dengan kecintaan, menerima dan ridho. Itu namanya yuridun, menginginkan. Dia memang cari hukum itu. Maka keadaan yang seperti ini membatalkan keislamannya. Jelas ya? Itu keadaan yang pertama. Jadi seorang yang tahakum, mengajukan hukum dengan selain hukum Allah, disertai apa? Al-mahabbah, cinta, al-qabul, menerima, ya, ar-ridho, ridho kepadanya, maka ini membatalkan keislaman dia. Berarti dia sudah berhukum dengan selain hukum Allah dan diyakini hukum itu halal. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua tadi, seorang yang berhukum meminta hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala, dia meminta hukum itu tapi keyakinannya bahwasannya tidak boleh dia lakukan itu. Keyakinannya wajib tetap dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi dilakukan itu karena syahwat dunia, karena keinginan dunia, maka dia adalah asin, pelaku maksiat. Dosa besar. Jelas. Ini yang kedua. Yang ketiga, seorang yang dipaksa berhukum dengan selain hukum Allah, dirinya, hatinya, keyakinannya menolak, tapi dia tidak mampu, maka
ini hukumnya hukum yang dipaksa. Tidak ada dosa baginya. Jelas ya, 3 keadaan ini. Karena itu, ini tambahan, sebagian ulama kita menjelaskan yang kadang-kadang mudah di lisan kita, bahwa orang yang tidak taat kepada penguasa berarti itu khawarij, begitu titik. Ya, ini perlu dirinci. Kalau seorang tidak taatnya tadi, atau bahkan keluar melawan penguasa, bukan berarti boleh loh ini. Kita bicara tentang hukum. Melawan penguasa, yang penguasa itu atau keadaan negeri itu bukan negara Islam, penguasanya bukan penguasa Muslim, negaranya bukan negara Muslim, maka nggak bisa dihukumi khawarij. Paham? Belum paham juga. Jadi kalau sebuah kekuasaan, ada katakanlah kelompok manusia melawan penguasa. Yang penguasa ini atau negeri tersebut itu bukan negeri kaum muslimin, bukan negeri Islam, maka perbuatan orang ini tidak boleh dihukumi atau tidak benar kalau dicap sebagai khawarij. Paham? Karena yang dimaksud khawarij itu khuruj dari pemerintah yang sah secara syariat Islam. Terus apa boleh? Itu masalah lain. Itu kembalinya kepada maslahah dan mafsadah. Ditimbang maslahah dan mafsadahnya. Dan biasanya dilakukan mafsadahnya lebih besar. Kalau kerusakannya lebih besar, terjadi pertumpahan darah, keamanan akan hilang, ekonomi akan runtuh, rusak dan seterusnya, maka tidak boleh dikerjakan. Karena Islam melarang madarat yang lebih besar. Tapi dari sisi hukum tidak bisa disamakan dengan seorang yang ini ibaratnya pemerintah Muslim, pemerintah Islam tegak, lalu dia khuruj keluar melawan penguasa ini, berarti ini adalah pemikiran, cara, manhaj khawarij. Jelas dibedakan ya. Berarti boleh nggak memberontak? Jangan disalahpahami. Ya, bukan membolehkan, nggak boleh. Kalau nggak ada maslahahnya, maka bersabar. Misalkan begitu. Saya nggak sedang bicara pemerintah Indonesia atau pemerintah Malaysia atau mana, enggak. Kita bicara kaidah, ketentuan syar'i. Sehingga kadang-kadang seorang mungkin menyelisih penguasa apa misalkan yang bukan di atas syariat Islam, oh ini khawarij. Nah, ini berbahaya seperti itu. Karena khawarij itu adanya dari khawarij itu dari kharaja, ai kharaja, keluar maksudnya dari pemimpin kaum muslimin, jamaah kaum muslimin. Kharaja anil jamaatil muslimin. Jamaatil muslimin yang sebenarnya bukan kelompok yang namanya jamaatil muslimin. Nanti salah paham lagi. Bukan punya Wali Al-Fatah itu, bukan ya. Nah, itu khawarij itu. Pemahaman yang sesat. Sudah jelas ya? Pembatal yang keempat. Jadi seorang yang meyakini adanya petunjuk atau hukum yang lebih bagus daripada hukum Rasulullah SAW atau daripada petunjuk Nabi SAW, maka telah terbatalkan Islamnya. Apalagi yang menolak atau menganggap hukum Islam itu jelek, hukum Islam itu tidak relevan, hukum Islam itu tidak membawa maslahah, membawa kemunduran atau membawa bencana atau dan seterusnya, dari caci maki kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini jelas lebih dahsyat kekafirannya daripada apa yang disebutkan tadi. Sudah jelas ya? Insyaallah itu yang kita pelajari. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, pembatal yang kelima ya. Kalau terjadi muskilah, saya nggak ingin gagal faham, ya, sehingga dinasabkan ke ana sesuatu yang saya tidak memaksudkan yang seperti itu. Maka nanti disampaikan, ya. Kalau ada yang belum faham dari apa yang ana sampaikan, disampaikan.
Ya, atau mungkin ada zallah dari ucapan saya yang zallah disampaikan. Sehingga ilmu sama-sama bisa kita pahami. Karena ini masalah yang sangat urgent, masalah yang sangat pokok, mendasar. Nggak boleh orang keliru seperti itu. Atau belajar nawaqidul Islam itu bukan mengajari kita untuk jadi tukang mengkafirkan, terus cari mangsa gitu. Enggak. Itu untuk melindungi dan menjaga apa yang Allah anugerahkan kepada kita dari nikmat iman dan Islam ini supaya tidak terbatalkan dalam keadaan orang tidak ngerti. Apalagi yang tidak ada udzur sebagaimana kemarin kita bahas. Ya. Nah, demikian barakallahu fikum, wallahu alam bisawab. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.